Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Antonius Geroda. Saya dari kelas 5B Manajemen Perkebunan. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas sedikit terkait permasalahan yang sering dihadapi di dunia perkebunan. Adapun permasalahan yang akan saya bahas adalah 6 tips meningkatkan produktivitas karyawan di tempat kerja untuk memenuhi UTS mata kuliah komunikasi bisnis. Terlebih dahulu, saya akan membahas sedikit terkait produktivitas karyawan. Jadi, produktivitas karyawan merupakan salah satu faktor penting yang dapat menunjang keberhasilan suatu bisnis ataupun suatu usaha. Ketika karyawan Anda tidak produktif, maka berbagai kegiatan operasional perusahaan akan tertunda. Dan ini tentunya bisa menghambat keberlangsungan bisnis yang Anda jalankan. Jika produktivitas karyawan Anda semakin menurun, itu mungkin karena Anda belum mengimplementasikan strategi peningkatan produktivitas yang tepat. Berikut ini adalah 6 cara yang dapat Anda lakukan untuk mengoptimalkan karyawan Anda di tempat kerja. Sesuaikan pekerjaan karyawan dengan kemampuan dan minat. Menuntut karyawan Anda agar menjadi hebat dalam setiap pekerjaan bukanlah sesuatu hal yang efektif. Karyawan Anda akan sulit bekerja secara produktif ketika mereka tidak mengerjakan tugas sesuai dengan background maupun latar belakang pekerjaan mereka. Sebelum Anda memberikan tugas kepada karyawan, tanyakan pada diri Anda, apakah ia benar-benar orang yang tepat melakukan pekerjaan ini. Jika tidak, maka sebaiknya cari orang yang lebih cocok untuk mengerjakan pekerjaan ini. 2. Adakan training dan cost training. Anda mungkin berpikir bahwa pelatihan karyawan tidak terlalu dibutuhkan dan hanya membuang-buang waktu dan uang perusahaan. Anda mungkin berharap agar karyawan Anda dapat melatih diri sendiri dengan mempraktekkan pekerjaan mereka secara langsung di tempat kerja. Tetapi tidak semua karyawan dapat belajar secara otodidak. Meniadakan training ini dapat menimbulkan lebih banyak masalah di perusahaan. Pelatihan yang tepat sangat penting bagi produktivitas suatu karyawan. Jika Anda memiliki biaya yang sangat terbatas, Anda tetap dapat memberikan pelatihan melalui seminar internal dengan Anda sendiri sebagai pembicaranya, atau meminta salah satu karyawan dengan skill yang hebat untuk melatih karyawan-karyawan yang baru agar mereka mampu dalam menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapi di sebuah perusahaan. Anda juga bisa mengadakan cross-training yang mudah dilakukan dan tidak mengeluarkan biaya sama sekali. Ini dilakukan dengan mengizinkan karyawan Anda untuk bertukar kemampuan atau mengajari di antara satu sama lain. Pelatihan ini dapat membuat setiap karyawan Anda menjadi lebih bisa diandalkan. Sebagai contoh, ketika staf keuangan Anda sendiri sedang libur ataupun cuti, maka karyawan lain yang sudah mendapatkan cross-training bisa menggantikan posisinya untuk sementara waktu. 3. Sediakan fasilitas yang mendukung karyawan. Produktivitas karyawan sangat sulit ditingkatkan ketika karyawan tidak mendapatkan fasilitas yang mumpuni di tempat kerja yang dapat mendukung keberlangsungan pekerjaannya. Sebagai seorang manajer, harus jeli dalam membaca ataupun mengetahui apa yang membuat karyawannya dapat bekerja dengan nyaman dan bisa mengeluarkan kemampuan yang maksimal. 4. Tingkatkan produktivitas karyawan dengan memberikan insentif. Cara lain untuk mendorong karyawan agar dapat produktif adalah dengan memberikan alasan yang baik untuk melakukannya. Memberikan insentif dianggap sebagai salah satu motivasi yang paling efektif dalam meningkatkan produktivitas karyawan. Ini tidak harus berupa kenaikan gaji, karena ada berbagai jenis insentif yang dapat diberikan kepada karyawan. Misalnya, Anda dapat memberikan kupon makan siang gratis kepada mereka yang menjalankan pekerjaannya dengan baik, kupon taksi gratis, atau hari libur tambahan untuk mereka yang bersedia bekerja lembur, program kesehatan untuk mengurangi jumlah hari sakit atau biaya asuransi kesehatan, dan lain-lain. 5. Rayakan keberhasilan karyawan. Tidak peduli sekecil apapun pencapaian karyawan yang diberikan kepada perusahaan,
Anda sebagai seorang pemimpin harus bisa mengapresiasinya. Melalui apresiasi, karyawan Anda dapat mengetahui bahwa Anda menyadari keberhasilan mereka. Nah, ini akan membantu meningkatkan kepercayaan diri dan semangat mereka dalam bekerja. Mereka termotivasi untuk mencapai suatu level yang lebih tinggi di kemudian hari. Anda juga bisa mengajak mereka makan bersama sebagai bentuk terima kasih Anda terhadap kerja keras yang mereka telah berikan kepada perusahaan, dan memberikan hadiah yang sesuai dengan preferensi yang mereka telah lakukan terhadap perusahaan. Yang terakhir, 6. Lakukan evaluasi kerja secara berkala. Untuk mengukur kinerja karyawan dalam satu rentan waktu yang telah ditentukan, evaluasi secara berkala perlu untuk dilakukan. Izinkan supervisor untuk menilai kinerja mereka dan juga sebaliknya. Izinkan juga para karyawan untuk mengevaluasi satu di antara satu sama lain dan menilai pencapaian mereka sendiri. Dengan bantuan sistem manajemen HR yang lengkap, evaluasi karyawan dapat dilakukan secara otomatis. Sistem ini dapat membantu perusahaan membuat dan mengirim survei untuk seluruh karyawan, mengotomatiskan pendistribusian gaji, mengelola cuti dan pengeluaran karyawan, dan masih banyak lagi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat kepada kawan-kawan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.